Oke, di dunia coding sekarang ini ada sebuah pergeseran yang gede banget. Kita tuh udah nggak lagi cuma ngetik kode, tapi lebih ke ngasih perintah. Nah, inilah yang namanya spec-driven development. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa sih ini dan gimana dampaknya buat masa depan kita dalam membuat software. Coba deh kita mulai dari sini. Dulu kan, ya, bagian paling susah pas bikin aplikasi itu nulis kodenya biar rapi dan bersih. Tapi sekarang, dengan adanya AI canggih kayak Large Language Model itu loh, AI yang bisa ngerti dan nulis teks kayak manusia, tantangan terbesarnya justru geser. Sekarang yang paling susah itu gimana caranya kita jelasin ke AI apa persisnya yang kita mau. Nah, ini dia inti perubahannya. Skill utama buat para developer itu sekarang lagi berevolusi. Udah bukan lagi soal seberapa jago atau seberapa cepet kamu ngetik kode, tapi seberapa jitu kamu bisa ngasih instruksi ke AI. Itu yang jadi pembeda. Terus solusinya gimana? Ya ini dia, pengembangan berbasis spesifikasi. Bayangin aja ini kayak kita ngasih cetak biru yang super detail ke AI. Atau anggap aja kontrak kerja. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak. AI wajib kudu ngikutin apa yang udah kita tulis di situ. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat dulu yuk apa yang kebanyakan orang lakuin sekarang, sebuah pendekatan yang jujur aja sering bikin frustrasi. Kita sebut aja ini vibe coding. Kayaknya Anda juga pernah deh ngalamin ini. Punya ide, terus ngetik prompt yang umum banget ke AI, pencet enter, terus berdoa semoga hasilnya benar. Nah, itulah yang namanya vibe coding. Dan prosesnya, wah, pasti familiar banget. Kita tulis prompt, AI ngasih kode. Salah, kita edit promptnya. AI nyoba lagi, masih salah juga. Edit lagi. Gitu aja terus, siklus tanpa akhir antara berharap dan gregetan. Sampai akhirnya kita nyerah atau ya untung-untungan dapat yang benar. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Kalau prompt kita nggak jelas, gimana caranya AI bisa ngambil keputusan yang spesifik? Kalau kita coba 100 kali, bisa jadi kita dapat 100 hasil yang beda-beda. Inilah masalah utama dari pendekatan vibes ini. Jadi, masalahnya udah jelas banget kan? Pendekatan vibe ini nggak bisa ditebak, nggak jelas, dan boros waktu. Tapi yang paling parah, terutama dari kacamata software engineering, adalah kita ngelewatin satu langkah yang super penting dalam SDLC, atau Software Development Life Cycle. Yaitu loh proses perencanaan dan desain buat mastiin kita ngebangun produk yang benar dari awal. Oke. Kalau vibe coding itu berantakan, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah pengembangan berbasis spesifikasi datang sebagai jawaban. Pendekatan yang jauh lebih terstruktur dan profesional. Coba lihat deh perbandingannya di sini, jelas banget. Di satu sisi ada vibe coding, serba nebak-nebak, nggak jelas, dan cuma ngandelin harapan. Di sisi lain ada spec driven, semuanya presisi, bisa diulang dan dimulai dari perencanaan matang. Ini bukan lagi soal berharap AI ngerti, tapi soal ngebangun sesuatu dengan proses engineering yang beneran bisa kita pegang. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Intinya, ngapain kita suruh LLM atau AI nebak-nebak? Jauh lebih baik kita kasih dia spek yang jelas. Ini langsung motong semua proses tebak-tebakan dan hasilnya pasti jauh lebih konsisten. Terus gimana alur kerjanya? Gini, kita tetap mulai dari prompt. Tapi prompt ini bukan buat langsung minta kode, tapi buat minta AI bikinin spesifikasi, yaitu dokumen tentang apa yang kita mau. Nah, dari situ AI akan bikin dokumen persyaratan. Di tahap ini, kita sebagai manusia bisa nge-review, ngedit, baru kasih lampu hijau. Kalau udah oke, AI lanjut bikin dokumen desain tentang gimana cara ngebangunnya. Baru deh, setelah semua itu beres, AI mulai ngoding. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat contoh nyatanya biar lebih kebayang. Misalnya nih, kita mau bikin endpoint buat /login. Daripada cuma bilang, AI, bikinin halaman login dong. Kita kasih spek kayak gini. Kita tulis jelas fiturnya apa, endpointnya apa, variabelnya apa aja. Bahkan kita tentuin kalau gagal harus gimana dan test case-nya kayak apa. Dia baris di tabel ini gunanya buat ngilangin keraguan si AI. Nah, disinilah letak kekuatannya. Dokumen spek ini jadi kitab sucinya proyek kita. Jadi satu-satunya sumber kebenaran. Ini bukan cuma buat panduan nulis kode di awal doang, tapi juga buat bikin testing, dokumentasi, dan semua kerjaan turunan lainnya. Semuanya ngacu ke cetak biru yang sama. Terus, kalau kita lihat di garis waktu sejarah software engineering, posisi pengembangan berbasis spesifikasi ini di mana sih? Yuk kita lihat konteksnya. Evolusinya kelihatan jelas banget di sini. Dulu zaman Bahela kita fokusnya code first, langsung ngoding.
Terus muncul Test Driven Development atau TDD, fokusnya geser jadi Test First. Bikin tesnya dulu, baru kodenya. Nah, sekarang kita maju selangkah lagi dengan Spec Driven Development atau SDD. Fokusnya jadi Specification First. Kita tentuin dulu apa yang mau dibikin dengan super detail, bahkan sebelum kita nulis satu baris tes atau kode sama sekali. Analogi ini keren banget sih. Kalau Anda udah familiar sama TDD atau BDD alias Behavior Driven Development, anggap aja SDD ini versi steroidnya. Jadi, ini kayak TDD dan BDD, tapi levelnya di-upgrade. Prinsip perencanaannya diambil, terus diterapin di tahap paling awal, dan diperkuat pakai tenaga AI. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Nanti pas mulai proyek baru pakai AI, mau pakai cara yang mana? Mau main tebak-tebakan pakai vibe? Atau mau pegang kendali penuh pakai spek yang jelas? Jawabannya ada di tangan Anda.